mengenal Tuhan secara dekat, mengenal Tuhan secara spesial, yang Tuhan inginkan ada pada setiap anak-anak Tuhan, bukan hanya kenal-kenal biasa. Sedalam apa kita mengenal Tuhan, sejauh itulah kita bisa mengasihi Dia. Tetapi kalau kita dangkal dalam mengenal Tuhan, maka kita dangkal juga di dalam mengasihi Tuhan. Begitu pentingnya kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Ajar tidak pernah terlambat sedetik pun untuk muncul. Dia akan terus berotasi. Pasti itulah Tuhan akan memunculkan dirinya kepada orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Kalau ada upaya yang sungguh-sungguh dari saudara dan saya untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, maka dia sepasti fajar muncul pada pagi hari, datang seperti hujan. Secara ekstrim saya boleh sampaikan pada umat Tuhan yang mendengar saya berkhotbah hari ini, bahwa kalau saudara punya 5 atau 6 poin agenda hari ini dalam setiap hari, salah satunya harus ada di situ waktu untuk Tuhan. Siapkan dana juga untuk itu. Persembahan saudara, membeli CD-CD rohani, membeli kuota untuk mendengarkan khotbah, membeli buku-buku rohani, itu upaya untuk bisa semakin mengenal Tuhan dengan benar. Ada kehausan, ada kelaparan dan kerinduan yang sangat dalam. Ya, pribadi Tuhan itu yang kita rindukan, bukan segala berkat yang menyertainya. Kalau mau hidup, cari Tuhan. Yang butuh Tuhan, yang ingin mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang terbaik bagi umatnya yang mencari Tuhan, yang merindukan pribadi. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, harus luangkan waktu, duduk tenang, pusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Setiap hari harus ada waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Sesibuk apapun harus ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun, bisnis, kelola toko, pekerja harian, karyawan, dosen, guru, PNS, apapun, Tuhan suka kita bekerja keras. Tetapi jangan sampai lupa meluangkan waktu setiap hari. Harus ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk-sibuknya Yesus melayani dari mana ke mana, menyembuhkan, mendoakan ini, menengking setan dan segala macam, sibuk seharian. Bahkan ada ayat berkata bahwa Yesus sampai tidak ada waktu untuk makan, tidak sempat. Tetapi di antara seluruh kesibukan itu, Yesus tetap mengadakan waktu menyendiri bersama Bapa. Kalau Yesus yang adalah Tuhan yang luar biasa dahsyatnya tetap mengadakan waktu bersama dengan Bapa, apalagi saya yang tidak ada apa-apanya, apalagi saudara yang tidak ada apa-apanya. Kita perlu Yesus. Kita butuh Bapa Surgawi memberi kekuatan pada kita supaya kita bergerak dalam agendanya Tuhan, bukan dalam agenda kita. Jangan sampai lewat satu hari saudara tidak luangkan. Saya ulang sekali lagi, ada 5 pekerjaan saudara atau agenda saudara hari ini, salah satunya harus ada, yaitu agenda bertemu Tuhan. Sesibuk apa kalau saudara lebih sibuk, ada 20 agenda yang harus saudara lewatkan hari ini, salah satunya di dalamnya adalah agenda untuk Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Disitulah pengenalan akan Tuhan akan lebih banyak. Baca Alkitab, doa, merasakan cintanya Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, panggil dia Bapa, panggil dia Raja, panggil dia Sahabat, panggil dia Tuhan, panggil dia Gembala. Harus ada waktu untuk Tuhan setiap hari. Begitu seseorang jadi anak Tuhan, jadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 2 harta yang Tuhan percayakan. Pertama Alkitab, kita harus punya Alkitab. Yang kedua kita punya gereja. Tuhan kasih gereja. Kita harus berkumpul di gereja dengan komunitas kita, dengan bapak rohani kita, kakak rohani kita, adik rohani kita. Kita punya komunitas gereja. Kita gak boleh tinggalkan itu. Kita harus makmurkan gereja kita. Kita ramaikan gereja kita menjadi kesukaan kita, bahwa kita ada di rumah Tuhan, berkumpul setiap hari. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini yang kita suka, saudaraku. Siapa yang menyertai saudara di kubur sekalipun? Tuhan. Karena engkau akan mendengar suara anak manusia berakhir zaman, dan dari kubur itu kau mendengarnya. Orang yang engkau cintai dan mencintaimu akan mengantar engkau ke liang kubur dan meninggalkanmu di situ. Tapi Kristus akan bersama dengan engkau selama-lamanya di situ, sampai suaranya membangunkan engkau nanti di akhir zaman. Dan setiap orang mati dalam kubur mendengar suaranya dan bangkit. Dialah Tuhan kita yang setia sejak dari rahim ibu kita sampai kepada liang kubur. Andai kata kita mati sebelum pengangkatan datang, suaranya yang membangunkan kita. Masih mampu mengecewakan dia. Luangkan waktumu untuk Tuhan pribadi, dan luangkan waktumu bersama berjemaat secara korporat, bersama umat, beria-ria memuji Tuhan.